والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemarin telah kita baca sebagian dari muqaddimatus syarih terhadap kitab ini berhubungan dengan pembahasan penting, yaitu perintah bagi kita semua untuk kokoh di atas shiratal mustaqim, untuk kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kokoh di syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala diambil dari pokok-pokok yang harus kita ketahui. Apa saja itu, Ridwan? Nah, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman salaf. Ini tiga perkara yang tidak boleh dipisah-pisahkan untuk seseorang bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadits al-iftiraq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam hadits al-iftiraq, yaitu hadits yang datang dari beberapa sahabat yang mengkhabarkan tentang perpecahan umat ini, sehingga dinamakan dengan haditsul iftiraq. Datang dari Auf bin Malik, juga dari Anas bin Malik, dari Muawiyah, Abi Hurairah dan Abi Umamah, sebagaimana antum bisa lihat di catatan kaki. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala telah mensahihkan hadis-hadis tersebut sebagaimana dalam ta'liq kitab sunnah, sampai-sampai beliau mengatakan wal haditsu sahihun qat'an li'anna lahu sittah turuqin ukhra an Anas wa syawahid an jam'in minas sahabah, sehingga tidak ada keraguan ikhwanillah tentang kebenaran dan kesahihan hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan padanya, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Tentunya seorang muslim ketika mendengar kabar dari Rasulullah SAW, yang dituntut pertama kali darinya adalah iman. Karena ini khabar dari Nabi yang mesti benarnya. Kita beriman tentang kebenaran apa yang beliau sampaikan, baik itu berhubungan dengan orang-orang Yahudi maupun Nasara, dan juga berhubungan dengan umat Islam ini. Yang umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan saja. Perkara yang kedua, ikhwanillah, ketika mendengar hadis yang seperti ini, tentunya seorang yang berakal bertanya-tanya, siapa golongan yang satu ini? Satu golongan yang selamat ini siapa?
Sebagaimana pula para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala humul ladzi ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas perkara yang semisal aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu mereka-mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini maksud dari jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini akhwani fillah sebagaimana ditegaskan oleh Syekh rahimahullah taala riwayat yang sabit. Dan pada riwayat-riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ketika ditanya manhum ya Rasulullah, beliau menjawab al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Yang al-jamaah ini juga tidak keluar dari riwayat yang dibawakan di sini, yaitu mereka-mereka yang berjalan di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebagaimana pula ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ahlul haqq wa in kunta wahdak. Dari riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Juga riwayat yang masyhur dalam Syarh Sunnah lil-Lalikai dan riwayat Ibnu Asakir dalam riwayat Ibnu Asakir, al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah yaitu segala sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun engkau bersendirian, selama engkau mencocoki al-haqq maka engkau adalah al-jamaah. Qala rahimahullah, idzan fannajatu madmunatun liman sara ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka keselamatan itu dijamin bagi orang-orang yang berjalan di atas kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala nahji sahabatil ladzi kanu alaihi ba'da nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim. Dan yang berjalan di atas jalan para sahabat yang mereka itu berjalan setelah nabi-nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah nabi mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tariqati ahli al-athar, dan berjalan di atas jalannya ahlul athar. Dinamakan ahlul athar mereka-mereka yang senantiasa mengikuti athar. Dan dijelaskan setelahnya oleh Asy-Syarih, wa idza utliqa ahlul athari fal muradu bihim ashabul hadits. Dan apabila disebutkan secara mutlak ahlul athar, maka yang dimaksud adalah ashabul hadits. Itu mereka-mereka yang mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang dimaksud dengan ashabul hadits atau ahlul hadits hanyalah mereka-mereka yang betul-betul mengetahui ilmu hadis secara dirayah maupun riwayat. Tidak. Tapi semua yang mereka mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepadanya, mempelajarinya, walaupun tidak mencapai derajat sebagaimana para imam-imam terdahulu dalam ilmu hadis. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menafsirkan hadis iftiraq ini tentang golongan yang selamat, apa tafsir beliau?
bahwasanya golongan selamat itu siapa? Ahlul hadis. Nah, ahlul hadis. Kenapa? Li'annahu la ya'riful haqqa minal batil. Taib, la yu'raf. Li'annahu la yu'raful haqqu minal batili was-sawabu minal khata'i illa bil hadis. Wa la yu'rafu 'amalu sahabati illa bil hadis. Disebabkan tidak akan diketahui kebenaran dari kebatilan dan yang benar dari yang salah kecuali dengan hadis. Tidak pula akan diketahui amalan para sahabat kecuali dengan hadis. Fa ahlul hadithi humul qa'imuna 'alal haqqi idza dhalla an-nas. Sehingga ahlul hadis mereka itulah orang-orang yang tegak di atas al-haq tatkala manusia itu sesat. Wa humul mustamsikuna bihi idza tarakahu nas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis tatkala manusia meninggalkannya. Wa lihadza yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah, illam yakun ahlul hadithi awliyaullah, atau illam yakun ahlul hadithi awliya Allah fala adri man hum. Oleh karena itulah Imam Ahmad mengatakan, apabila ahlul hadis itu bukan wali-wali Allah, maka sungguh aku tidak tahu siapa mereka ini. Siapa mereka wali-wali Allah kalau sampai ahlul hadis bukan termasuk wali-wali Allah. Dan ini jelas bahwasanya ahlul hadis deretan yang paling awal yang menempati kedudukan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kenapa? Karena mereka yang mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا فَقَدُوا مِنَ الْأَرْضِ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Tayyib. Sehingga tatkala mereka itu hilang dari muka bumi atau fukidu. Tayyib, فَإِذَا فُقِدُوا مِنَ الْأَرْضِ ittakhadhan nasu ru'usan juhala fa'atau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Tatkala mereka itu hilang, yakni musnah dari muka bumi ini, maka manusia pun akan mengambil pimpinan-pimpinan orang-orang jahil yang menjadi rujukan orang jahil. Sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sendiri sesat dan menyesatkan. Qala yushiru Syekh hafizahullah ta'ala ila hadithi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang dimaksud oleh Syekh yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya. Yang dicabut dari dada-dada manusia tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi wafatnya para ulama ikhwani fillah, terangkatnya ilmu. Sehingga ketika sudah tidak tersisa lagi seorang alim pun, maka manusia itu mengambil para pimpinan-pimpinan dari orang-orang jahil. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, fa'aftau bighairi ilm, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu karena jahil. Sebagaimana dikatakan, faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana mau memberikan fatwa? Maka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sendiri pun sesat dan menyesatkan. Dan hadits masyhur
Dalam hadits muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala fa'alaikum ya tullabal ilmi bi tariqati ahli al-hadits. Maka wajib atas kalian wahai para penuntut ilmu untuk berpegang dengan jalannya ahlul hadis. Litatafaqahu fid din. Agar kalian itu bisa memahami agama ini. Untuk kalian bisa memahami, bisa menjadi faqih di dalam agama ini, ya harus menjalani jalan ahlul hadis. Walitata'allamul aqidata as-sahihah allati yardallahu ala ibadihi bittibaiha. Dan agar kalian bisa mempelajari akidah yang sahih yang Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba-hambanya dengan sebab hamba tadi mengikuti akidah tersebut. Wala tahidu anha yamnatan wa yasrah. Dan jangan kalian bergeser dari jalan ahlul hadis tersebut, baik bergeser ke kanan maupun ke kiri. Dan ini nasihat yang penting ikhwanillah untuk betul-betul seseorang sabat. Nah, seseorang berada di atas kekokohan. Fa inal hiyada anha dhalalun wa halakah. Dikarenakan bergeser dari jalan ahlul hadis itu adalah dhalal wa halakah. Kesesatan dan bencana. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, bagaimana perkataan beliau? Tayyib, santa. Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana. Siapa saja yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kecelakaan. Nah, was'alullaha da'iman an yulhimakum rusydakum wa an yuriyakumul haqqa haqqan wa yarzuqakum ittiba'ah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus akan memberikan ar-rusyd kepada kalian. Disimak. Itu nanti pada cara itu. Was'alullaha da'iman an yulhimakum rusydakum. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus agar mengilhamkan kalian ar-rusyd, yaitu jalan yang lurus. Wa an yuriyakumul haqqa haqqan wa yarzuqakum ittiba'ah. Dan akan memperlihatkan kepada kalian yang hak itu hak, serta memberikan rezeki kepada kalian untuk bisa mengikutinya. Ini yang diminta. Maka diperhatikan. Ini penting karena banyak para penuntut ilmu yang menyimpang dari jalan al-haq karena lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bertahun-tahun duduk bermajlis di majlisul ilm, setelah kembali menjadi futur dan kembali ke awam. Wal'iyadzubillah. Dan ini perkara yang harus kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak fakir. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada seorang hamba, walaupun dia tahu kebenaran tapi menyengaja untuk menolaknya. Sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi, tahu kebenaran tapi meninggalkannya. Dan yang demikian sulit biasanya. Sulit untuk bisa kembali. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah untuk diberi petunjuk jalan yang lurus, diberi petunjuk yang hak itu hak, kemudian diberi rezeki untuk bisa mengikutinya. Karena kalau sekedar tahu al-haq tapi tidak bisa mengikuti, ini malah musibah.
Wa yuriyakumul batila batilan wa yarzuqakum ijtinabah. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian itu kebatilan sebagai kebatilan. Jadi diberitahu, diberi ilmu kalau ini batil sehingga tahu itu batil. Kemudian wa yarzuqakum ijtinabah, dan agar Allah berikan rezeki kepada kalian untuk bisa menjauhinya. Karena di sini juga banyak lagi manusia yang tahu kebatilan tapi tetap saja dia terjang. Jadi butuh kita meminta kepada Allah agar tahu al-haq kemudian mengikuti, dan tahu yang batil untuk bisa dijauhi. Wa alla yaj'alahu multabisan 'alaikum fatadillu. Dan meminta kepada Allah agar jangan sampai Allah menjadikan hal itu rancu atas kalian sehingga kalian sesat. Seorang rancu membedakan yang hak dari yang batil, bingung, akhirnya tersesat. Wa hadha huwa siratul mustaqim alladhi amara Allah ibadahu an yas'aluhu al-hidayata ilaihi fi kulli rak'atin min salatihim. Dan inilah as-siratul mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, meminta hidayah untuk bisa berada di atas siratal mustaqim. Allah perintahkan untuk meminta hal tersebut di setiap rakaat di dalam salat. Di mana itu? Pada lafaz apa ini? Pada lafaz apa, Palembang? Kita meminta kepada Allah dalam salat-salat kita, minta jalan yang lurus. Ketika kita membaca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Idh inna Allah azza wa jalla awjaba ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam qira'ata suratil Fatihah fi kulli rak'ah. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dengan mewahyukan kepada lisan Rasulnya untuk mengatakan kepada umat agar mereka semua membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wa ja'alaha syaratan fi sihhatis shalah, dan menjadikannya sebagai syarat sahnya salat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis siapa ini? Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Baik. Wa hadhihi suratu qad tadammanat ma ya'ti. Dan surat ini mengandung perkara-perkara berikut ini. Nah, sekarang Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala akan berbicara tentang sekilas dari kandungan surat Al-Fatihah. Yang surat ini merupakan surat teragung dalam Al-Quran. Nah, surat yang paling agung dalam Al-Quran apa? Bakhtiar? Al-Fatihah. Maka jangan melamun. Baik. Kalau ayat yang teragung dari Al-Quran apa? Nasrin? Ayat yang paling agung. Baik. Ayat kursi. Jadi dibedakan antara surat yang paling agung dan ayat yang paling agung. Adapun Al-Fatihah ini merupakan surat teragung dalam Al-Quran. Terkandung padanya beberapa hal sebagaimana berikut ini. As-sana' 'ala Allah bistihqaqil hamdulillah. Yang pertama, pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya segala pujian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkannya, pujian yang sempurna. Dan sebagaimana telah dilewati kemarin, Allah terpuji dikarenakan dua hal.
Apa itu? Apa Faiz? Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dan anugerah kepada hamba-hambanya. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna pada semua perkaranya, zat, sifat maupun nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga Allah terpuji dari semua sisinya, yaitu secara asalnya memang Allah terpuji. Dalam artian semua yang berhubungan dengan Allah, baik itu zat, nama-nama maupun sifat-sifat. Kemudian yang kedua, Allah dipuji dikarenakan begitu banyaknya karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Tsumma wasafahu bi sifatir rahmatil 'ammah wal khassah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat rahmah yang 'ammah, yang umum maupun yang khassah, yang khusus. Dalam ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Pada lafaz Ar-Rahman padanya penetapan sifat rahmat Allah yang umum. Maksudnya umum bagaimana? Yaitu mencakup semua makhluk-makhluk Allah. Semua makhluk Allah mendapatkan rahmat Allah. Buktinya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang kemudian tidak diberi rezeki oleh Allah. Mereka diberi rezeki, bahkan orang-orang kafir, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Sedangkan rahmat yang khassah ini yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim. Karena pada nama Allah Ar-Rahim terdapat penetapan sifat rahmat yang khusus yang diberikan bagi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu hamba-hambanya yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman, mereka lah yang mendapatkan kekhususan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya mendapatkan rahmat yang umum saja di dunia. Tsumma wasafahu bil mulki alladzi la syirakata fihi li ahadin maliki yaumiddin. Kemudian Allah sifati dirinya dengan kekuasaan yang tidak ada yang menyekutuinya pada kekuasaan tersebut seorang pun, yaitu maliki yaumiddin, dan yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Karena pada hari kiamat tidak ada yang bisa menandingi Allah. Wa asnadahu ila yaumiddin li'annahu la malikata fihi zahiratan li ahadin. Wa amma dunya faqad ja'ala Allahu biha syai'an malakah. Berarti masdar dari sama dengan mulkun dan mamlakah. Kita ulangi, li'annahu la malakata fihi zahiratan li ahadin. Amma dunya faqad ja'ala Allahu fiha syai'an minal malakati suriyah lil ibad. Kenapa dikhususkan Maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan, padahal Allah menguasai semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dikarenakan tidak ada kekuasaan yang nampak pada hari kiamat tersebut bagi seorang pun. Adapun dunia, Allah Subhanahu wa taala terkadang jadikan di dunia ini sesuatu dari kekuasaan yang sifatnya suriyah, yang semu. Kekuasaan yang semu bagi hamba-hambanya. Dalam artian bukan kekuasaan hakiki. Semu karena titipan dari Allah
seorang menjadi raja di dunia ini pun semu, karena tidak akan kekal. Ini maksudnya. Ibtila'an wa imtihanan lahum, sebagai bentuk ujian bagi mereka. Wa yaumul qiyamah la yamliku ahadun syai'a. Adapun hari kiamat maka tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan sedikit pun. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di hari kiamat. Qala ta'ala, "Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Ini sangat jelas. Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau apa sebenarnya hari pembalasan itu? Maka Allah katakan di ayat berikutnya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana suatu jiwa tidak berkuasa untuk jiwa yang lain sedikit pun. Dalam artian tidak punya kuasa sama sekali. Wal amru yauma idzin lillah, dan perkara pada hari tersebut semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, dan takutlah kalian pada suatu hari yang la yajzi walidun aw waladihi, yang seorang ibu maupun seorang bapak, ya, walid digunakan untuk biasa untuk asalnya untuk bapak, tapi bisa mencakup orang tua secara keseluruhan. Maka dinamakan walidain. Yang orang tua itu tidak akan bisa bermanfaat bagi anaknya sedikit pun. Nah, tidak akan bisa melindungi, tidak akan bisa memberikan pertolongan pada hari tersebut. Demikian pula sebaliknya, seorang anak tidak akan mampu memberikan kemanfaatan, tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada orang tuanya sedikit pun. Itulah hari kiamat, yang semuanya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Nah, ini 3 poin yang kita ambil terlebih dahulu dari kandungan surah Al-Fatihah yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala. Nas'alullah azza wa jalla an yuthabbitana ala siratihil mustaqim. Walhamdulillah.